Baik, jumpa lagi di channel Asik Droid. Pada video kali ini saya akan mereview ini sebuah alat yang disebut wattmeter atau pengukur daya ya. Oke, pas saya beli harganya sekitar 90 ribuan lebih dikit ya. Tapi ini tidak ada mereknya di sini, terusnya cuma dikasih polosan kayak gini ya. Seperti ini alatnya, kita dikasih buku manualnya nih. Jadi ini silahkan nanti dibaca-baca ya sebelum digunakan. Karena di sini banyak petunjuk penting tentang cara penggunaan produk ini ya, walaupun di sini bahasa Inggris nih. Oke, selanjutnya ini adalah alatnya. Tegangan operasinya 230 volt, kemudian untuk daya yang bisa diukur oleh alat ini yaitu 3680 watt ya maksimalnya. Kemudian potasinya bisa dari 180 volt sampai 250 volt AC, dan untuk arusnya sendiri maksimal 16 ampere nih. Oke, ini bagian depannya seperti ini. Bagian atasnya ada layar yang cukup lebar, kemudian di bagian tengahnya ini ada tombol function, cost, reset, up dan down ya untuk pengaturan dan segala macam, dan di bagian bawahnya sendiri ada stop kontak. Oke, untuk mengaktifkannya kita cukup pijit salah satu tombol di sini. Sayangnya di sini layarnya tidak ada backlightnya ya, jadi tidak ada lampunya. Kalau di tempat gelap ini agak susah dibaca. Nah, di sini ada tulisan A, berarti alat ini otomatis untuk mengukur arus listrik atau ampere. Kemudian kalau kita tekan lagi itu watt low untuk mengukur daya minimal, kemudian watt high untuk mengukur daya maksimal. Nah, dan di sini untuk mengukur watt ya ataupun daya yang dibaca pada saat itu, seperti itulah. Dan di sini bisa juga untuk mengukur kilowatt hour ya atau kWh meter. Nah, ini V artinya voltage ya untuk mengukur tegangan listrik. Nah, ini tombol cost ini fungsinya untuk menghitung biaya per kWh listrik ya. Cuma di sini kayaknya untuk satuan dolar ya, bukan rupiah, karena di sini cuma mentok di 2 digit nih. Ya, di sini bisa kita setting misalnya cost per kWh-nya itu berapa ya. Biaya listriknya misalnya 10 dolar gitu ya per kWh-nya. Atau misalnya lebih dari itu ya, kita tinggal pijit tombol up dan down seperti ini untuk menyesuaikan biaya listrik per kWh-nya ya. Oke, dan setelah selesai ini kita tekan tombol cost agak lama seperti itu. Nah, nantinya di sini bakal ditampilkan biaya cost per kWh-nya ya berdasarkan settingan di sini ya. Oke, kita akan coba sekarang untuk mengukur sebuah beban. Nah, ini untuk cara menggunakannya, misalnya ini saya akan mengukur daya listrik yang diserap oleh lampu ini ya. Di sini tertulis 20 watt ya. Oke, pada kenyataannya ini bisa berbeda ya. Kita lihat saja di sini realnya berapa ya. Oke, untuk cara menggunakannya, si beban itu mau misalnya kulkas, kemudian mesin cuci, komputer, TV, segala macam kita masukkan ke sini ya colokannya. Dan kalau misalnya lebih dari satu beban sekaligus, kita juga bisa menggunakan seperti ini ya, terminal listrik. Biar nanti diukur secara sama-sama gitu. Oke, setelah itu ini kita colokkan ke listrik ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat untuk daya yang diserap oleh lampu tadi hanya sekitar 14 watt ya di sini. Jadi tidak pure 20 watt. Kemudian untuk melihat pengukuran lainnya, kita tinggal memijit tombol function ini. Nah, ini untuk tegangan listrik saat ini di tempat saya itu 233 volt ya. Ini 50 Hz untuk frekuensinya nih. Kemudian untuk arus yang dibutuhkan oleh lampu ini yaitu sekitar 0,062 ampere. Kemudian di sini untuk daya minimalnya itu 11,6 watt dan untuk daya maksimalnya itu 14 watt ya. Nah, ini untuk cost per kWh, karena ini belum 1 jam jadi di sini tidak tampil ya untuk biayanya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mengukur daya yang dibutuhkan oleh sebuah komputer pada saat dinyalakan ya. Jadi kita butuh terminal seperti ini. Ini untuk monitor komputer dan ini untuk CPU-nya ya. Biar sekalian nanti kehitung dayanya seperti itu. Oke, kita arahkan ini ke watt pengukur daya. Ya, ini komputernya sudah menyala. Watt yang dibutuhkan oleh komputer ini yaitu sekitar 70 wattan ya pas waktu dihidupkan, dan ini pasti berubah-ubah tergantung dari beban yang diperlukan ya.
Nah, ini saat komputer dimatikan pun ini masih ada arus listrik ya yang mengalir, karena memang ada standby-nya. Itu di power supply komputer itu biasanya ada standby-nya, jadi tetap nyedot listrik. Oleh karena itu kalau misalnya mau irit listrik, peralatan seperti komputer, kemudian TV dan sebagainya itu harus dicabut ya dari stop kontak, supaya tidak ada daya yang sia-sia seperti itulah. Jadi tidak cukup pakai remote saja ya untuk mematikan TV itu. Baik, selanjutnya ini kan alat misalnya sudah lama digunakan dan ingin kita reset ya ke pengaturan awalnya. Kita cukup gunakan ini sebuah benda tajam ataupun jarum atau apalah untuk memijit tombol reset yang ada di tengah ini ya. Nah, seperti itu. Maka alat ini nanti akan di reset ke pengaturan awalnya. Jadi semuanya yang tercatat di sini akan kembali ke 0 ya, seperti itu. Baik, demikian reviewnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.